nyata luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Engkau terus memimpin, menyertai, menolong setiap kami jemaat-Mu GBL Sade, sehingga pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami Bapa untuk kami beribadah kepadamu. Kami boleh memuji-muji, kami boleh menyembah nama-Mu yang kudus. Bahkan Bapa, saat ini sebentar lagi kami bersama-sama akan memperoleh pengajaran dari kebenaran firman-Mu. Oh Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas. Kuduskan bibir mulut hamba-Mu, pakai hamba-Mu pagi hari ini untuk menjadi saluran berkat, membangun jemaat Tuhan GBL Sade tempat ini, sehingga jemaat di tempat ini Bapa jadi jemaat-jemaat yang semakin diperkenan, jemaat-jemaat yang hidup kudus di hadapan-Mu Bapa, jemaat-jemaat yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mengurapi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biar Engkau berikan setiap kami roh konsentrasi, roh fokus Bapa, agar kami benar-benar pagi hari ini terfokus kepada kebenaran firman-Mu, kebenaran firman yang akan memberikan tuntunan kepada setiap kami untuk kami terus melangkah maju sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sadar ketika firman-Mu diberitakan Bapa, ada kuasa-kuasa yang akan mencuri kebenaran firman-Mu, yang tidak suka ketika kebenaran firman-Mu kami dengarkan, kami tolak patahkan dan menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami bentengi tempat ibadah kami, 4 penjuru angin dan pasukan malaikat Tuhan, dan kami serahkan Bapa acara pemberitaan firman-Mu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Apa kabar ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan? Luar biasa, puji Tuhan. Memang Allah kita yang luar biasa Bapak Ibu. Sebelum bertanya, sebelum saya bertanya firman, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ke gereja, apa yang Bapak Ibu cari? Berkat Tuhan? Ya, siapa yang mencari berkat Tuhan? Oke. Yang kedua, siapa yang mencari diperkenan Tuhan? Diperkenan Tuhan. Dua, siapa yang ingin lepas dari segala macam persoalan? Luar biasa. Oke. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu subtema. Temanya masih Let It Go. Lalu subtemanya adalah nilai-nilai yang Yesus ajarkan. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang nilai-nilai yang Yesus ajarkan, yang Yesus kehendaki dari para pengikutnya, dari para muridnya. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan gereja saat ini ada berbagai macam denominasi gereja. Ada yang mengajarkan tentang kemakmuran, ada yang mengajarkan tentang yang lain. Tetapi bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini? Bapak Ibu tidak salah kalau pagi hari ini ingin mencari berkat Tuhan, tetapi itu belum lengkap. Bapak Ibu kalau ingin mencari diperkenan oleh Tuhan, yes, itu benar. Ya, kita semuanya datang setiap hari Minggu pagi ke gereja untuk mencari perkenanan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita diajar untuk menjadi jemaat-jemaat yang diperkenan. Kita memahami setiap rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Lalu kita tahu posisi kita itu di mana, kita itu siapa. Lalu kita
akan bagaimana. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita dasarkan dari Matius 5 ayat 39 sampai 40. Ya, ada dua hal yang Yesus ingin ajarkan pada pagi hari ini. Yang pertama tentang pipi kanan dan pipi kiri. Satu, pengajaran Yesus tentang pipi kanan dan pipi kiri. Lalu yang kedua, pengajaran Yesus tentang baju dan jubah, ya, tentang melepaskan hak. Ini luar biasa. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk bersama-sama membaca, menghormati kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dari Matius 5 ayat 39 sampai 40 berkata demikian. Kita baca sama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini luar biasa Bapak Ibu. Sebelum saya membahas firman Tuhan, saya minta Jenny untuk ke depan. Yuk, silakan ke depan. Tadi berbicara yang pertama tentang pipi kanan dan pipi kiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan, tamparan menggunakan tamparan terhadap pipi kanan itu adalah suatu penghinaan yang luar biasa. Kalau kita gambarkan dalam tradisi Yahudi, itu penghinaan yang luar biasa seperti ini. Pak, pipi kanan, lalu pak, pipi kiri. Ini sudah dihina, ini lebih hina lagi. Pak, luar biasa. Terima kasih saya tambah ya. Oke. Jadi, wah, kok begitu ya? Iya, Bapak Ibu, ya. Jadi gambarnya, nah itu sampai gini seperti itu wajahnya karena ditampar. Nah, next, kita lanjut. Ini ada dalam tradisi Yahudi ya di zaman Yesus. Kalau sekarang tidak ya, tidak ada lagi. Itu sudah pelanggaran HAM ya. Jadi menampar karena memuaskan rasa pak, luar biasa sakitnya, sudah malu, dihina, lebih lagi kena tangan kiri tadi pak lagi, ditampar lagi ya. Jadi kalau begini tadi ditampar, kalau begini kepret, nah itu bahasa Betawinya seperti itu ya. Tindakan ini dimaknai ya sebagai penghinaan 2 kali lipat. Pipi kanan adalah dihina, kiri lebih lagi dihina. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dihina yang paling berat adalah ditampar pipi kanan ya dalam kehidupan orang Yahudi. Demikian pula mungkin di sini begitu. Kalau kita ditampar di hadapan umum pipi kanan kita, ini suatu penghinaan ya. Ditampar lagi pak, kita nggak dianggap siapa-siapa. Waduh, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ya, dari contoh atau dari peristiwa ini Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita
memberikan pipi yang kiri. Ketika pipi kanan kita ditampar, maka pipi kiri kita diberikan. Nah, ini suatu bentuk pengajaran yang Tuhan Yesus mengendaki mengajarkan untuk kita, untuk orang Kristen, untuk para murid, tidak membalas kejahatan ya dengan kejahatan ya. Ini jadi tidak membalas dendam dengan dendam, karena kalau membalas dendam dengan dendam tidak akan berkesudahan, akan terus menerus seperti cerita-cerita silat, cerita-cerita kungfu di Cina, ada balas dendam terus menerus ya. Tuhan Yesus tidak seperti itu pengajarannya. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita harus sabar ya. Kita tidak membalas dengan kejahatan, tidak membalas dendam, tetapi kita mencoba untuk ikhlas. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini mudah diomongkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan takut Ibu Bapak ya, jangan takut. Kita semuanya sedang Tuhan proses untuk mampu seperti itu, dan jaminannya di dalam firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 29 ya. Coba yang menemukan Filipi 1 ayat 29, apa janji firman Tuhan tentang masalah ini? Ada yang menemukan? Orang muda, siapa yang menemukan? Halo, siapa orang muda yang menemukan ayat ini? Boleh berdiri dibacakan? Oh, Pak Tukar, silakan Pak Tukar. Pak Tukar kan masih muda, ayo. Filipi 1 ayat 29. Ya. Ya. Sebab kepada kamu bukan saja untuk percaya kepada Kristus, bukan, melainkan juga dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, oke? melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, bukan itu saja, tetapi kita juga dikaruniakan untuk menderita untuk Yesus ya. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh itu, orang Kristen yang hanya tidak hanya mau menerima enaknya saja. Makanya tadi saya bertanya, siapa menjadi orang Kristen yang hanya ingin diberkati? Bukan. Tapi menjadi serupa dengan Kristus, menjadi siap menderita untuk Kristus. Ya. Orang Kristen ini beda Bapak Ibu. Kalau di dalam hukum Yahudi kemarin minggu yang lalu sudah dibahas oleh Ibu, ya, apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Nah, ini tidak seperti itu, ya. Kita harus siap menderita, ya. Kita harus memiliki kasih, kan seperti itu, ya. Oke, next. Nah, dengan tidak membalas jahat dengan jahat, maka setiap orang Kristen sedang mengikuti teladan Yesus dan sedang berpartisipasi dalam salibnya. Ya. Kita sedang meneladani Yesus. Ingat, Yesus yang adalah Allah, Dia rela menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Karena Dia punya hak, Yesus punya hak untuk membela, Yesus punya kuasa untuk melakukan pembalasan, tapi tidak, ya. Jadi luar biasa di sini, ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan seperti ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Siapa ini? Kita semuanya, orang yang Kristen dipanggil, ya, karena Kristus pun
pun telah menderita untuk kita, karena kamu kita ganti untuk kita, dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Setiap orang Kristen harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ia tidak berbuat dosa. Kita masih berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Kita masih ada tipu daya, ya. Di dalam ayat yang ke-23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Penghakiman, pembalasan adalah hak prerogatif Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh membalas dendam. Tidak, karena itu wewenang Tuhan. Tapi kita diajar sebagai orang Kristen untuk senantiasa mengampuni. Nah ini, membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, tapi dengan kesabaran, dengan kasih, dengan doa. Makanya Bapak Ibu mungkin masih ingat yang sudah sering membaca firman Tuhan, ketika Stefanus dilempari batu, dihukum raja sampai mati, dia berdoa. Doanya bagaimana? Biar tadi, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi karena tidak tahu, jadi mohon, bahkan mendoakan musuh. Ya, ini orang Kristen harus seperti itu, luar biasa. Tapi Allah kita Allah yang adil. Ya, kalau kita lihat lagi ke perjanjian lama, ketika Kain membunuh Habil, darah Habil berseru kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang mengadili, bukan karena itu tadi pemenang dari Tuhan. Baik, next. Ya. Lalu yang kedua, ini yang paling simple, karena kita semuanya memakai. Apa itu? Tuhan Yesus mengajarkan tentang baju dan jubah. Nah, di dalam Matius 5 ayat 40, dan kepada orang yang tidak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ibu bapak, memang kita di sini tidak memakai jubah, ya, karena bukan budaya orang Indonesia. Kalau di Timur Tengah sana memang pakai jubah, ya, dari Arab, Mesir, ya, Yordania, Israel, semuanya memakai jubah. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan, ya, antara baju dan jubah. Kalau baju kita pakai sehari-hari sampai di sini, ya, ini sampai di sini, ini baju. Kalau jubah dari sini sampai ke kaki, mata kaki, ini jubah. Nah, jubah ini beda dengan baju. Di dalam perjanjian, di dalam tradisi Yahudi, baju bisa dijadikan jaminan. Nah ini, di pengadilan bisa dijadikan jaminan. Tetapi kalau jubah itu melekat kepada yang punya, jadi harus dikembalikan. Ya, jubah juga berfungsi sebagai selimut, ya, kalau dingin. Ya, ingat di sana itu kalau dingin enggak keturunan dinginnya, ya. Nah itu, maka juga tidak bisa dipisahkan dari pemiliknya. Nah ini, berarti jubah dengan baju lebih mahal mana? Lebih mahal jubah. Oke, mungkin sekarang untuk menggambarkan di sini apa jubah itu. Kalau di sini mungkin bisa diganti dengan jaket, ya, karena untuk menghangatkan, ya. Jaket yang dipakai sehari-hari. Nah itu, atau sweater. Nah ini, kalau baju sehari-hari beda lagi. Nah ini. Nah, di dalam perjanjian lama, nah itu bisa dijadikan sebagai jaminan, ya, untuk suatu
perkara. Tetapi jubah tidak, tetapi jubah tidak bisa. Jubah harus dikembalikan pada hari yang sama. Nah ini harus dikembalikan. Tetapi Yesus mengajarkan yang berbeda. Ya, ketika orang mengingini bajumu, Tuhan Yesus minta kepada kita, kepada para murid waktu itu untuk menyerahkan juga jubahnya. Nah ini, jadi jubah sebenarnya tidak boleh diambil oleh orang lain. Next, ya, di dalam Keluaran dari 26 tadi di sana dikatakan, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya padanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Jadi harus dikembalikan. Nah, tetapi Yesus mengajarkan, ya, jika ada orang yang memperkarakan milik para muridnya yaitu baju dan jubah di pengadilan, dan Yesus minta, berilah bajumu dan serahkan juga jubahmu. Berarti di sini Bapak Ibu bisa bayangkan, para murid waktu itu kalau nggak pakai baju dan nggak pakai jubah, kayak apa dinginnya, sangat menderita, malu, ya, sampai segitunya. Jadi orang Kristen itu harus menyangkal diri, ya, harus menyangkal diri. Padahal tadi juga sesuatu hal yang tidak boleh lepas dari si empunya. Nah, Yesus mengajarkan, ya, sedang mengajarkan tentang hak kepada para muridnya. Setiap mereka mempunyai hak atas barang yang menjadi milik mereka. Namun, jika ada yang memperkarakan di pengadilan, mereka diajar untuk memberikan baju dan jubah. Dengan melakukan seperti ini, mereka belajar untuk melepaskan hak mereka atas milik mereka. Orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, diajar oleh Yesus untuk bukan mengutamakan hak, tetapi yang diutamakan, berikan dulu tanggung jawabmu, berikan dulu kewajibanmu, ya, laksanakan dulu kewajibanmu, laksanakan dulu tanggung jawabmu. Nah, ini Yesus mengajarkan seperti itu, ya, laksanakan dulu tugasmu. Kalau itu sudah dilaksanakan, percayalah, hak akan mengalir kepada kita. Jangan belum kita sudah menuntut hak, ya. Yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang dunia itu mereka lebih mengutamakan hak, ya, lebih mengutamakan hak, menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban. Ya, masing-masing kita punya, ya, masing-masing kita punya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai pekerja, ada hak masing-masing, tapi kita masing-masing punya kewajiban yang berbeda. Lakukan itu. Jangan menuntut berkat kepada Tuhan kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat yang Tuhan kasihi. Nah, jadi luar biasa. Kayaknya berat ya, sangat berat. Tapi percayalah, ada jaminannya. Ya, kita bukan hanya dikarunia untuk percaya, tapi kita juga dikarunia untuk menderita untuk Yesus. Ya, orang Kristen, kita semuanya Bapak Ibu Saudara sedang diproses untuk menjadi serupa dengan Dia. Ya. Setiap orang Kristen yang ada tempat ini harus berani memikul salib, melepaskan hak kita. Ya, jadi jangan mengatakan biarkan saja Yesus yang memikul salib. Kita masing-masing juga punya salib, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jangan mengeluh, ya, nggak boleh mengeluh kita.
ini ajaran yang penuh dengan penyangkalan diri. Nah, menyangkal diri. Menyangkal diri itu enak tidak? Tidak enak. Ya, tidak enak. Kan kita secara kedagingan ya ingin menerima yang baik-baik saja. Misalnya apa? Sehat, berhasil, ya, untung, banyak duit, ya kan? Diberkati, itu semuanya kedagingan kita. Tapi ingat, di situ sebagai orang Kristen harus menyangkal diri. Ada salib yang harus dipikul. Nah, ini mungkin Bapak Ibu tidak menyadari, tapi mungkin juga menyadari begini ya, sebagai orang tua misalnya, apakah ada masalah dalam keluarga? Itulah salib yang harus kita pikul. Ya. Apakah anak-anak kita baik-baik saja? Atau mungkin anak kita ada masalah? Ini salib yang harus kita pikul. Ya. Atau menjadi orang Kristen, kita kok usahanya apa namanya? Tidak berhasil atau pasang surut. Ingat, kalau kita atau iman, Bapak Ibu saya kasih tahu, kalau iman itu ternyata tumbuh, berkembang, tumbuh dengan baik, tumbuh subur di dalam penganiayaan. Tetapi kalau kita hidup makmur, kita akan lupa dengan Tuhan. Hubungan saya boleh dibuktikan. Kemapanan menyebabkan iman kita tidak tumbuh. Tetapi ketika kita dalam aniaya, kita ada dalam penderitaan, kita ingat Tuhan. Dan di saat-saat seperti itu doa kita itu luar biasa. Kalau kita baik-baik saja, doa kita kadang-kadang tidak luar biasa. Ya, Tuhan jawab, ya, Tuhan kabulkan. Nah ini dalam masa-masa penderitaan. Saya ngomong seperti ini karena saya mengalami ya. Saat-saat saya sungguh-sungguh memerlukan Tuhan, ya, Tuhan jawab tepat waktu. Ya. Kayak dengan apa ya? Dengan orang tua kita, dengan sahabat kita. Sekali dua simpel saja. Ya. Tahun 2000 saya berdoa, Tuhan kabulkan sampai sekarang. Doanya begini, Tuhan, ini tahunnya, simpel dong. Ini tahunnya Tuhan. Kalau Engkau mengendaki saya sebagai hamba-Mu dalam bidang pelayanan, ini tahunnya Tuhan. Tetapi jika Engkau mengendaki saya sebagai tenaga pendidik, ini tahunnya. Lalu apa? Ada tes. Saya nggak pernah bayangkan. Saya tidak pernah bayangkan jadi pegawai negeri karena saya ingin mengajar di sekolah Kristen. Ya. Lalu apa? Tuhan jawab, lolos. Nah itu kan. Dalam penderitaan kita jadi akrab dengan Tuhan. Tapi ketika saya sudah naik agak sedikit makmur ya, kadang-kadang malas. Ya, pasang surut itu hal yang wajar. Kalau iman kita gini saja itu nggak asik. Tapi kadang-kadang nanjak bisa jatuh lalu naik lagi. Seperti itu, ya. Saya termasuk yang apa ya? Yang seperti itu. Ibu mengenal saya, ibu yang menarik saya untuk kembali kepada Tuhan ya. Salah satunya. Nah itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah diberkati, kita hidup mapan, kita harus ingat Tuhan, ya, harus ingat Tuhan. Jangan kita malah lupa kepada Tuhan. Jangan ketika kita hanya menderita saja, kita lalu ingat Tuhan dalam situasi apapun. Kalau kita diberkati, jadi orang kaya, jangan lupa dengan kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan, ya. Jangan malah nanti kekayaan kita memperbudak kita untuk kita menjadi tidak diperkenan oleh Tuhan. Next. Ya. Sebagai pengikut Kristus, ya, Yesus, kita harus memahami bahwa kita diberi karunia oleh Allah bukan untuk percaya kepada Yesus saja, tetapi juga untuk menderita bagi Yesus. Setiap kita siap nggak? Bapak Ibu,
Siapkah Bapak Ibu menderita bagi Yesus? Amin. Amin. Saya belum yakin. Siapkah Bapak Ibu saudara menderita bagi Yesus? Amin. Berarti kalau menderita jangan mulai ya. Ini firman Tuhan ini berat banget sebenarnya. Saya juga bingung baca itu. Waduh, saya harus menyampaikan seperti ini, menderita loh bagi Yesus. Padahal kadang-kadang kalau kita menderita, ngomel, gitu. Kita diperlakukan tidak adil orang lain, ngomel. Saya juga begitu. Ya. Sebab kepada kamu di dalam Filipi 1 ayat 29 dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, menderita untuk Kristus. Berarti sekali lagi kita harus melepaskan hak kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib. Pagi hari ini firman Tuhan keras. Pagi hari ini firman Tuhan berat untuk kita laksanakan, tetapi jadinya ya dan amin. Dia akan menolong kita, mengaruniakan kepada kita untuk kita juga menderita bagi Yesus. Amin. Saya undang tim musik untuk ke depan. Next. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Ajar setiap kami Bapa untuk mulai pagi hari ini kami benar-benar peduli, kami benar-benar berusaha untuk melakukan firman-Mu ini Bapa, untuk kami tidak mengutamakan hak kami, untuk kami lebih lagi Tuhan sadar untuk melakukan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Kau akan memberikan kekuatan ketika kami menyerah kepadamu. Karena firman-Mu berjanji, bukan hanya memberikan karunia untuk percaya, tetapi juga Kau akan memberikan karunia untuk kami bisa menderita bagi Yesus. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, pikul salib, haleluya.
firman-Nya. Kita diminta pagi hari ini untuk kita berani memikul salib kita, untuk kita berani menyangkal diri, untuk kita tidak hanya mengutamakan berkat-berkat, untuk kita tidak mengutamakan hak kita, tetapi kita harus sadar akan tugas dan tanggung jawab kita, akan kewajiban kita, baik sebagai jemaat Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Tuhan, sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga medis, dan sebagai apapun. Kita masing-masing punya tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Kalau kita laksanakan, maka hidup kita akan diperkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita akan serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu saat pagi hari ini. Biar firman-Mu ini tepat terlekat dalam hati setiap kami, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi rema Tuhan dalam hidup kami, hidup jemaat Tuhan. GBSAD pada pagi hari ini berubah cara pandang kami terhadap kehidupan. Bahwa sebagai orang Kristen, kami harus siap Bapak dimanapun, untuk kami terus memikul salib, untuk kami terus bersaksi tentang Engkau. Berikan kekuatan pada setiap kami, dan aku yakin dan percaya Bapak, firman-Mu pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan jatuh di dalam hati, tanah hati kami yang subur, akan tumbuh lebat, menghasilkan buah yang luar biasa. Kami semuanya Bapak ingin terus Kau bentuk. Kami semuanya ingin terus Bapak menjadi jemaat-jemaat-Mu yang berkenan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami siap, dan kami merasa diberkati oleh firman Tuhan ini. Seluruh jemaat Tuhan yang diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.